Sebelum lanjut menonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pribumi Berbicara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Selamat menonton. Pada akhir Perang Dunia II, Jepang kalah total di medan Perang Pasifik, khususnya setelah pertempuran Laut Filipina Kepulauan Mariana. Pesawat pengebom jarak jauh B-29 militer AS memasukkan Jepang dalam radius pertempuran, terutama menargetkan wilayah Kanto tempat Tokyo berada. Artinya, api perang akan segera membakar tanah Jepang. Sementara di saat demikian, Angkatan Laut Jepang sudah tidak berdaya untuk menghentikan gerak maju militer AS, sehingga fokus pertempuran dialihkan ke serangan khusus. Maksud serangan khusus di sini adalah merekrut sekelompok pilot fanatik Jepang, meminta mereka untuk menerbangkan jet tempur yang dimodifikasi dan dipenuhi dengan bahan peledak tinggi di depan kokpit pilot. Begitu melihat kapal perang AS, mereka akan menabrakkan diri dengan pesawat untuk menghentikan gerakan militer AS. Tim serangan khusus ini juga disebut kamikaze. Lantas, seberapa efektifkah serangan bunuh diri ini di medan perang? Mengapa pilot-pilot Jepang ini bersedia melakukan misi sebagai umpan meriam seperti itu? Kamikaze. Istilah kamikaze ini berawal dari invasi Kekaisaran Mongolia terhadap Jepang tahun 1274. Setelah berdirinya Kekaisaran Mongolia, pendahulu dinasti Yuan saat itu, mereka menggempur Austria di Eropa Barat, Pulau Jawa di Indonesia, dan melintasi Siberia di utara hingga lingkaran Arktik, mencaplok hampir semua tanah Kekaisaran Rusia, dan menjadi kekaisaran terbesar di dunia saat itu. Di timur, Goryeo sekarang semenanjung Korea, telah menjadi milik Mongolia dan menjadi negeri bawahannya. Sementara Jepang di seberang lautan tidak mau menjadi negara klien, yaitu negara yang secara ekonomi, politik atau militer dikendalikan dan dibawahi oleh negara lain yang lebih kuat. Maka Mongolia mengirim 6 gelombang utusan ke Jepang untuk meminta hubungan baik melalui Goryeo sebagai medianya. Padahal meminta Jepang tunduk pada dinasti Yuan yang didirikan oleh Kubilai Khan yang bergelar Shizu 1279 hingga 1294. Tetapi Kesogunan Kamakura, yaitu pemerintahan militer oleh samurai yang didirikan Minamoto no Yoritomo di Kamakura, Jepang, saat itu menolak, sehingga Kubilai Khan pun memutuskan untuk menaklukkan Jepang secara militer. Karena bangsa Mongol adalah negara berbasis darat dan ahli dalam perang laut, sehingga mengalami kesulitan dalam proses menyerang Jepang. Pada tahun 1274 dan 1281, tentara dinasti Yuan Kubilai Khan melakukan 2 ekspedisi untuk menaklukkan Jepang, memobilisasi 400.000 prajuritnya yang dikenal sebagai invasi Mongolia ke Jepang dalam sejarah. Namun mendapat perlawanan sengit dari klan samurai ketika mendarat di Teluk Hakata. Armada laut Kubilai Khan ditarik mundur untuk kembali ke pangkalan di Tiongkok. Akan tetapi, di tengah upaya penarikan, kapal-kapal Mongolia dihantam topan dan sebagian besarnya tenggelam. Meski telah kehilangan cukup banyak pasukan, 7 tahun kemudian Kubilai Khan mengirim lagi kekuatan maritimnya untuk menginvasi Jepang. Tetapi sekali lagi, setelah kesulitan mencari tempat berlabuh selama berbulan-bulan, pada tahun 1281, armada laut Mongolia kembali dihancurkan oleh topan. Semenjak itu, Kekaisaran Mongolia tak pernah berupaya menginvasi Jepang. Sementara orang-orang di Jepang di sisi lain, setelah 2 kali diselamatkan oleh topan, mulai percaya bahwa dewa telah turun tangan dengan menghindarkan mereka dari kebengisan Kubilai Khan. Daya magis itu disebut kemudian kamikaze, yang berarti angin ilahi.
Kata kamikaze juga memiliki arti membalikan keadaan Jepang saat itu. Sementara itu di sisi lain, selama Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904, Jepang mulai menamai pasukan berani matinya dengan istilah kamikaze dan melakukan serangan bunuh diri di 203 Hill, yaitu dataran tinggi yang terletak di Provinsi Liaoning, Tiongkok. Pada akhirnya, Jepang menduduki dataran tinggi itu dan membalikkan situasi. Oleh karena itu, di penghujung Perang Dunia II, Jepang menerapkan serangkaian rencana gila dan maniak untuk menahan serangan dahsyat dari Angkatan Laut AS. Di antaranya tim serangan bunuh diri Angkatan Udara dan Angkatan Laut Jepang juga diberi nama pasukan khusus kamikaze. Mereka memutuskan menerapkan target serangan dengan formasi 1 orang 1 pesawat, 1 bom 1 kapal untuk melakukan serangan tetap terhadap kapal perang AS. Di antaranya kapal induk AS adalah target utamanya. Pada 17 Oktober 1944, Jepang akan segera bertempur dengan Amerika Serikat di perairan Filipina. Menghadapi perbedaan kekuatan Angkatan Laut AS, Takejiro Onishi yang saat itu baru menduduki jabatan sebagai Komandan Armada Udara Jepang bergegas ke Filipina dalam upaya menyelamatkan nasib Kekaisaran Jepang. Takejiro Onishi adalah seorang laksamana Angkatan Laut Jepang, orang kepercayaan Isoroku Yamamoto, dan salah satu tokoh inti yang merencanakan serangan ke Pearl Harbor. Setelah kematian Isoroku Yamamoto pada tahun 1943, Takejiro Onishi menjadi tokoh kunci di Angkatan Laut Jepang. Sebelumnya Onishi adalah pilot pesawat tempur Jepang. Setelah menjadi perwira staf, dia sangat menentang doktrin kapal besar dan meriam Angkatan Laut Jepang. Dia menganjurkan dengan memprioritaskan pengembangan kapal induk dan pesawat berbasis kapal induk, terutama menantang pembangunan kapal perang kelas Yamato. Menurut Onishi, biaya pembangunan kapal perang kelas Yamato cukup untuk membuat 3.000 pesawat tempur, dan dia dapat menghancurkan 10 formasi kapal induk AS dengan 3.000 pesawat tempur. Dia mengatakan bahwa jet tempur di pangkalan udara Jepang di Filipina kurang dari 200 pesawat. Ditambah kapal induk yang berpartisipasi dalam perang dan pesawat pendukung terdekat yang dapat mengatasi angkatan perang Amerika juga kurang dari 700 jet tempur. Kekuatan ini sangat kecil dibandingkan Angkatan Laut AS yang memiliki ribuan jet tempur. Jadi hanya dengan menggunakan taktik perang untuk melawan musuh yang lebih kuat untuk membalikkan situasi. Dia mengadakan rapat staf dan mengatakan bahwa situasi telah mencapai titik yang sangat serius. Berhasil tidaknya mempertahankan Filipina terkait dengan nasib kekaisaran. Menurut Onishi, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Angkatan Laut Jepang adalah dengan membentuk pasukan kamikaze. Setiap pesawat membawa bahan peledak tinggi dalam jumlah besar dan menukik untuk menyerang kapal induk AS. Hanya dengan menukar satu pesawat dengan puluhan pesawat tempur musuh, baru dapat menghentikan gerak maju militer AS. Ide ini pun langsung disetujui oleh militer Jepang. Selanjutnya, 2 hari kemudian, Onishi mulai mengumpulkan sisa-sisa Kido Butai, yaitu armada udara pertama Jepang, untuk membentuk tim serangan kamikaze dengan menghancurkan kapal induk AS. Saat itu, Jepang kekurangan pilot dan personel yang tidak memadai. Onishi kemudian mencari orang-orang fanatik dari sekolah menengah penerbangan Jepang, dan personel angkatan pertama berasal dari 24 siswa yang belum lulus dari akademi penerbangan tersebut. Sebagian besar dari siswa ini berusia di bawah 20 tahun dan masa terbang kurang dari 100 jam, yang tidak sesuai dengan standar pilot pesawat tempur. Namun dengan semangat perang dan loyalitas mereka kepada kaisar,
Mereka tetap berpartisipasi dalam perang tanpa ragu. Alasan utama mengapa para personel kamikaze ini menerima misi bunuh diri ini adalah semangat Bushido yang mereka jalani. Bushido adalah sebuah kode etik kesatriaan golongan samurai dalam feodalisme Jepang. Itu didasarkan pada beberapa keyakinan spiritual seperti makna, keberanian, kebajikan, etika, ketulusan, reputasi, kesetiaan, dan pengekangan diri. Inti dari itu semua adalah kesetiaan, yaitu harus setia kepada raja, dan raja ini adalah Kaisar Jepang. Seorang samurai dapat melakukan apa saja demi kaisar. Bagi seorang samurai, yang terpenting adalah memenuhi tanggung jawab, dan kematian hanyalah sarana untuk memenuhi tanggung jawab. Jika tanggung jawab tidak terpenuhi, itu lebih mengerikan daripada mati. Oleh karena itu, semangat Bushido ini menjadi alat cuci otak bagi prajurit biasa oleh militer Jepang selama Perang Dunia II, menekankan ketaatan mutlak pada perintah kaisar. Pengorbanan untuk kaisar adalah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit Jepang, sehingga para prajurit kamikaze pada waktu itu akan menulis dalam catatan bunuh diri mereka sebelum berangkat. Mempersembahkan diri kepada kaisar adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Mereka membentuk 4 tim yang dinamai dengan nama berbeda, seperti Chaoyang atau Asahi, Sakura, Kanagawa, dan sebagainya. Nama-nama ini diambil dari karya klasik Jepang. Dengan demikian, ke-24 siswa itu pun mulai secara diam-diam menjalankan misi pertama mereka. Serangan bunuh diri. Adapun alasan Angkatan Laut Jepang tergesa-gesa merumuskan rencana kamikaze karena Jepang dan Amerika Serikat akan menggelar pertempuran besar di Teluk Leyte, Filipina, yang juga dikenal sebagai Pertempuran Laut Filipina Kedua. Jika Jepang kehilangan Filipina, maka sumber minyak dan gas di Asia Selatan tidak akan bisa diangkut ke Jepang untuk perang. Urat nadi ekonomi Jepang di garis selatan akan terputus sepenuhnya. Jadi pertempuran laut ini sangat penting. Angkatan Laut Jepang memutuskan mempertaruhkan semua risikonya, mengerahkan hampir semua angkatan laut yang tersisa. Dalam pertempuran laut ini, total tonase kapal yang diinvestasikan oleh Jepang dan Amerika Serikat lebih dari 2 juta ton, di mana tonase kapal AS adalah 1,33 juta ton dan Angkatan Laut Jepang 730.000 ton. Pertempuran ini menyumbang lebih dari 1/3 dari total tonase Angkatan Laut Jepang dalam Perang Dunia II. Tetapi kekuatan militer Jepang masih kalah total dengan Amerika Serikat. Saat demikian, tim serangan kamikaze Jepang pun terbentuk. Setelah 6 hari persiapan dan pelatihan, gelombang pertama dari 24 kamikaze pun berangkat. Saat itu, pertempuran laut di Teluk Leyte telah dimulai. Angkatan Laut Jepang menderita kerugian besar. Di pagi hari tanggal 25 Oktober 1944, Teluk Leyte dipenuhi kabut dan jarak pandang sangat rendah. Pasukan kamikaze Jepang diberitahu bahwa gugus tugas kapal induk militer AS sedang beroperasi di Laut Barat dengan tujuan untuk memperkuat pertempuran di Teluk Leyte. Tim kamikaze harus segera berangkat untuk melakukan serangan mematikan ke armada kapal induk ini. 5 anggota tim segera berangkat. Namun sebelumnya anggota tim kamikaze harus memenuhi peraturan seperti berikut ini sebelum menjalankan misi. Pertama, mereka meminum sake yang dianugerahkan oleh kaisar untuk memperkuat keberanian mereka dan mendapatkan perlindungan dewa. Setelah terbang, tim kamikaze lebih dulu berputar 3 kali di atas langit bandara untuk menerima hormat dari semua prajurit di lapangan sambil melihat mereka pergi menjalankan misi. Anggota tim kamikaze berharap agar tindakan mereka tampak sakral melalui upacara ini
dan semuanya tampak seperti melakukan misi terakhir untuk sang kaisar. Di bawah kelumpuhan mental fanatik seperti ini, mereka akan menabrakkan diri ke kapal perang AS tanpa ragu. 5 pesawat serang khusus ini merupakan tipe Mitsubishi A6M0, adalah pesawat tempur Jepang yang sangat baik selama Perang Dunia II. Di kokpit para personel kamikaze yang tidak akan pernah bisa melihat mentari pagi lagi ini mengenakan kain putih di kepala mereka dengan sebaris kata "harus menang" tertulis di kain. Sementara di dalam kokpit pesawat dipenuhi dengan bahan peledak tinggi, alat penyelamat darurat atau parasut di pesawat juga dilepas agar mereka secara teguh menyelesaikan misinya. Setengah jam kemudian, 5 pesawat kamikaze terbang di atas Teluk Leyte. Kabut pagi telah pudar, semua yang ada di laut tampak jelas. Tetapi saat itu, militer AS tidak tahu Jepang memiliki pesawat untuk aksi bunuh diri seperti ini. Meski terlihat di depan radar, mereka juga tidak langsung melancarkan serangan. Mereka berpikir hanya 5 pesawat tidak akan menimbulkan ancaman berarti bagi militer AS. Pukul 10.50 saat itu, 5 pesawat kamikaze Jepang tiba di atas udara armada AS. Setelah menemukan target, mereka pun berpencar dan tanpa ragu menabrakkan diri ke kapal perang AS. Sebuah pesawat kamikaze menghantam USS Winslow sebelum sempat merespon, dan api berkobar seketika seiring dentuman ledakan keras. 2 menit kemudian, depot minyak di bawah geladak meledak. Pilar api besar menyembur lebih dari 300 meter ke angkasa. Mereka yang tidak tahu mengira kapal induk diserang oleh artileri jarak jauh. Suasana menjadi kacau di geladak. Para kru bergegas memadamkan api. Pada saat yang sama, 4 pesawat kamikaze lainnya juga menabrakkan diri ke kapal perang lainnya. Dari 5 pesawat kamikaze, semuanya mengenai target kecuali 1 kamikaze yang berhasil ditembak jatuh. 30 menit kemudian, kapal induk USS Winslow yang lebih dulu diserang tenggelam ke dasar laut. Dari 889 awak di kapal, 143 tewas dan 27 jet tempur tenggelam ke dasar laut. Sementara 3 kapal perang lainnya juga rusak parah. Kemenangan di pertempuran pertama, 5 pilot kamikaze ditukar dengan 4 kapal perang AS, 27 jet tempur, dan 143 korban tewas di pihak AS. Hal tersebut membuat Takejiro Onishi cukup puas dengan taktik kamikaze-nya. Militer Jepang memutuskan untuk terus meningkatkan aksi tersebut untuk menghentikan langkah Angkatan Laut AS singgah di Filipina. Namun seberapa besar kerusakan dari aksi kamikaze Jepang terhadap militer AS? Apakah mereka berhasil menghentikan militer AS? Karena pesawat bunuh diri terbang dengan kecepatan tinggi di udara dan juga dapat mengontrol arah, di mana ketika rudal anti kapal belum ada dalam Perang Dunia II, kecuali rudal HS-292. Pesawat bunuh diri merupakan peluru kendali. Efek serangan awal memang sangat mengesankan. Terkadang sebuah pesawat bunuh diri dapat menenggelamkan 1 kapal perang Amerika. Tetapi militer AS dengan cepat memperkuat daya tembak anti pesawatnya setelah mengetahui senjata bunuh diri ini. Selama mendeteksi pesawat Jepang, mereka akan memulai serangan jenuh. Jadi setelah metode serangan ini, hanya ada sedikit aksi kamikaze Jepang yang berhasil. Selain itu, sumber daya tentara Jepang juga tidak mencukupi pada periode selanjutnya. Bahan bakar penerbangan harus dicampur dengan alkohol yang selanjutnya mengurangi kinerja pesawat. Oleh karena itu, jumlah pesawat kamikaze yang ditembak jatuh semakin banyak. Selama Perang Dunia II, armada kamikaze mengerahkan lebih dari 4.000 pesawat dan menenggelamkan 47 kapal perang AS dengan tingkat keberhasilan hanya 1,1%. Militer AS menderita lebih dari 7.000 korban.
Bagi ribuan kapal perang AS dan jutaan tentara yang ikut serta dalam Perang Pasifik, hasilnya bisa dibilang tidak seberapa. Namun aksi bunuh diri seperti itu telah menimbulkan tekanan mental yang luar biasa pada militer AS. Banyak tentara akan mengira itu adalah serangan kamikaze ketika mereka melihat jet tempur. Selain itu, sebagian tentara AS juga menderita penyakit mental yang serius. Selama Perang Dunia II, Jepang memproduksi total 400 kapal selam bunuh diri. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan dalam pertempuran yang menentukan di darat, tetapi sayangnya Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom untuk membuat kapal selam bunuh diri Jepang tidak berfungsi. Selain itu juga torpedo maniak, yaitu torpedo yang dioperasikan oleh seorang prajurit. Awak kapal terlebih dahulu menentukan posisi kapal musuh, kemudian secara diam-diam melepaskan torpedo tersebut di bawah air. Tim kamikaze mengendarai torpedo, mendekati target secara diam-diam, kemudian menabrakkan torpedo tersebut berikut personelnya ke kapal perang AS. Dalam Perang Dunia II, Jepang memproduksi sekitar 300 torpedo kaiten. Lebih dari 100 buah digunakan secara nyata di lapangan, dan hanya beberapa kapal perang AS yang ditenggelamkan. Belakangan, pengerahan torpedo kaiten dihentikan karena tidak dapat mendekati militer AS. Hingga setelah perang, militer AS baru tahu pabrik torpedo kaiten Angkatan Laut Jepang memiliki senjata ini. Untuk melakukan pertempuran yang menentukan di daratan, Angkatan Laut Jepang juga mengembangkan berbagai senjata bunuh diri yang luar biasa, seperti speedboat bunuh diri, yaitu menggunakan speedboat berkecepatan sangat tinggi sambil membawa bom dan menabrakannya ke kapal perang Amerika. Biasanya tersembunyi di dalam gua dekat pulau. Speedboat bunuh diri akan langsung beraksi begitu melihat kapal perang AS. Di akhir perang, total ada 520 unit speedboat bunuh diri dan lebih dari 600 anggota tim bunuh diri menunggu untuk menyerang militer AS, tetapi belum sempat digunakan di lapangan karena Jepang terlanjur bertekuk lutut setelah dihadiahi 2 bom atom. Takehiko Ena, seorang mantan personel kamikaze yang selamat, mengatakan dalam sebuah wawancara setelah perang bahwa dia adalah salah satu pilot pesawat tempur Mitsubishi A6M0. Setelah 1945, penggunaan kamikaze Angkatan Laut Jepang menjadi semakin gila. Hampir semua pilot adalah bom. Pengerahan aksi kamikaze membuat jumlah siswa di sekolah penerbangan Angkatan Laut Jepang tidak dapat memenuhi harapan, sehingga Angkatan Laut Jepang mulai merekrut anggota kamikaze dari seluruh angkatan. Sejak itu, setiap pilot harus mengisi formulir apakah bersedia bergabung dengan kamikaze. Tetapi hanya ada 2 pilihan pada formulir tersebut, yaitu ingin dan sangat ingin. Dengan demikian, setiap pilot Jepang dipaksa untuk bergabung dengan kamikaze, sementara mereka yang menolak mengisi formulir akan dieksekusi dengan dakwaan pengkhianat negara. Hampir semua orang di tim kamikaze tidak akan pernah bisa kembali lagi dengan selamat setelah bergabung. Tetapi apakah mereka selalu menjunjung tinggi keyakinan ini sebelum berangkat sampai mati? Kita tahu, seorang seringkali mengatakan isi hatinya yang sebenarnya pada saat menjelang kematian. Setelah personel kamikaze lepas landas, komunikasi mereka selalu aktif. Beberapa dari mereka akan meneriakan hidup kekaisaran Jepang atau kaisar pada saat-saat terakhir ketika mereka menabrakkan diri ke militer AS. Tetapi beberapa dari mereka juga ada yang berseru memanggil nama ibunda atau kekasih mereka pada saat menjelang ajal. Jelas mereka mempertahankan keinginan untuk hidup. Selain itu juga, banyak orang yang akan mencaci maki para bajingan di Departemen Militer Jepang karena mengirim mereka ke neraka pada saat sebelum mati. Kutukan dan caci maki yang menyayat hati, mungkin di saat demikian
mereka baru tersadar sepenuhnya. Dan yang disebut kemuliaan kaisar itu hanyalah alasan bagi mereka untuk mati. Serangan bunuh diri dari tim kamikaze Jepang itu juga menyadarkan militer AS bahwa akan sangat mahal pengorbanannya jika menggunakan senjata konvensional untuk merangsak ke daratan Jepang. Saat itu, AS memperkirakan jika militer AS ingin menduduki Jepang sepenuhnya, maka korban jiwa setidaknya 1 juta orang. Itulah sebabnya AS akhirnya menggunakan bom atom. Tujuannya untuk mengurangi korban jiwa dan membuat Jepang segera menyerah. Ditilik dari sini, bom atom yang dijatuhkan ke Jepang punya hubungan tertentu dengan pasukan kamikaze. Bagi Jepang, ini ibarat peribahasa, ingin mencelakakan orang lain, tapi akibatnya justru diri sendiri yang kena. Cukup sekian dulu topik kita hari ini.